Selamat pagi anak-anak yang dicintai Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Anak-anak yang terkasih, ketemu lagi dengan saya, Ibu Asni, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang kisah Abraham. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengenal kisah Allah memanggil Abraham dan berusaha meneladani Abraham yang taat pada perintah Allah yang dilaksanakan dengan taat melakukan nasihat orang tua dan guru. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Ajarilah kami untuk setia dan taat melaksanakan perintah-Mu, seperti teladan Bapa Abraham, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Janji Ibu untuk Tina. Ibu hendak pergi keluar kota selama seminggu. Karena itu, Ibu memberi tugas kepada Tina, yaitu memberi makan pada ikan-ikan di akuarium dan menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Ibu berjanji akan memberi Tina hadiah. Tina percaya akan janji ibu. Karena itu, ia melaksanakan semua permintaan ibu dengan sepenuh hati. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Tina memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ikan-ikan itu pun ikut gembira, karena setiap hari makan kenyang. Pada sore hari, setelah mengerjakan tugas PR, Tina menemani adik bermain di ruangan keluarga. Adik senang bisa bermain dengan kakaknya. Tina pun senang mereka bermain dengan riang gembira. Tina berharap ibu dapat pulang pada waktunya dan membawa hadiah yang dijanjikan. Ceritanya sampai di situ. Anak-anak yang terkasih, Ibu akan memberikan sedikit peneguhan untuk kita tentang cerita yang telah kita dengar tadi. Anak-anak, orang tua memberi nasihat atau tugas kepada anaknya untuk melatih agar kemampuan anaknya bertambah. Demikian juga guru. Mereka mengajar dan menasihati siswa agar bertumbuh dan berkembang menjadi pintar dan baik hati. Taatilah selalu nasihat orang tua dan gurumu. Anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita kitab suci yang diambil dari Kejadian bab 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem
yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang dicintai Tuhan, Ibu akan memberikan sedikit peneguhan dari cerita kitab suci yang sudah kita dengar tadi. Jadi, anak-anak, rencana Allah bagi kita itu selalu melampaui diri kita sendiri. Allah memberkati Abraham bukan agar ia menyimpannya sendiri, melainkan agar seluruh muka bumi mendapat berkat melaluinya. Hal ini mengingatkan kita sebagai umat beriman bahwa talenta, rejeki, dan kasih yang kita terima dari Allah memiliki misi sosial untuk dilahirkan kepada sesama. Saat dipanggil, Abraham sudah berumur 75 tahun dan istrinya Sarai saat itu mandul. Secara manusiawi, janji Allah untuk menjadikannya bangsa yang besar terdengar mustahil. Kisah ini meneguhkan kita bahwa tidak ada istilah terlambat atau mustahil di hadapan Allah. Ketika Dia memanggil dan berjanji, Dia juga yang akan memampukan dan menggenapinya, terlepas dari keterbatasan manusiawi kita. Kisah panggilan Abraham meneguhkan kita bahwa iman adalah sebuah perjalanan, bukan tempat pemberhentian. Ketika kita merasa takut akan masa depan atau ragu melangkah mengikuti kehendak Tuhan, kisah Abraham mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah melepaskan tangan orang yang melangkah dengan iman. Anak-anak, setelah kita mendengarkan materi tentang kisah Abraham, kita diminta untuk merefleksikan dan membuat aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bahan refleksi untuk kita, sudahkah saya berbuat baik? Dan sebagai aksi, kalian diminta untuk menuliskan salah satu perintah Allah di dalam Alkitab, agar anak menghormati ayah dan ibu. Berikut, buatlah doa permohonan, mohon berkat Tuhan agar dapat melaksanakan niatmu dengan baik. Sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini,